Ini format penulisannya disajikan dalam bentuk makalah, diketik, dibendel, tidak harus dijilid, dibendel pakai apa itu Bapak Ibu? Pakai banner apa? Bendel itu saja. Ya. Nah, kemudian terdiri atas bagian awal, halaman judul. Di halaman judul harus ada identitas dan tahun, ada lembar persetujuan atau pengesahan, ada daftar isi, kemudian bagian isi. Itu ada 3 bab pendahuluan, ada tujuan, ada ringkasan target. Kalau mau ditambah manfaat boleh, dikurangi jangan. Kemudian bab 2 itu rincian rencana kerja. Disajikan dalam satuan waktu bulan untuk selama setahun. Kemudian penutup menyebutkan ringkasan rencana kegiatan dan rencana target. Bagian penunjang memuat lampiran. Jadi tidak wajib ada daftar pustaka, tapi kalau ada tentu lebih bagus. Apa lampirannya ya? Apa yang Bapak buat di awal selama setahun itu? Kota, termasuk SKP, RPP, dan lain-lain. Lain-lainnya itu yang banyak. Nah, kalau ditolak, kenapa? Apa alasannya? Apa saran perbaikannya? Alasan penolakan itu ada 3, Bapak Ibu. Alasan umum, alasan khusus tentang buku pedoman guru, dan alasan lain. Alasan umum itu untuk semuanya, tidak hanya buku pedoman guru. Tapi baik laporan pengembangan diri, publikasi ilmiah yang lain, maupun termasuk karya inovatif. Ini alasan yang paling fatal. Yaitu apa Bapak Ibu? Tidak apik. Apik itu singkatan dari asli, perlu, ilmiah, dan konsisten. Jadi apapun karya Bapak Ibu kalau tidak apik itu pasti ditolak. Alasan penolakannya di buku 5 dari tabel 6. Kodenya nomor 1 sampai 4 ada A, B, C, D, E, di situ. Di halaman buku 5 halaman 27. Ini yang edisi terakhir 2019 ya Bapak Ibu. Halaman 27 sampai 32. Kalau alasannya ini kodenya 1 sampai 4, itu ya Bapak Ibu tidak boleh lagi diajukan, harus membuat baru. Nah, khusus buku pedoman guru itu tabel 28. Kodenya 16A dan 16B. Ada di halaman 61-63. Apa 16A itu tidak sesuai ketentuan, tidak sesuai format buku pedoman guru. Yang 16B itu sudah baik, tapi lampirannya kurang lengkap. Nah, kalau alasannya yang 16A, Bapak Ibu ya harus membuat yang baru disesuaikan dengan format 4 tentang buku pedoman guru yang tadi sudah saya tuliskan di depan tadi sebelum slide ini, yaitu di slide ke 17. Nah, kalau alasan 16B, Bapak Ibu ajukan lagi buku itu. Tinggal Bapak Ibu melengkapi lampiran-lampirannya sesuai dengan buku 4. Kalau alasan lain, itu tabel 29. Kodenya 17A, B, C, D. Ada di halaman 63 sampai 64. Itu kenapa? 17A, B, C, D itu sudah cukup baik. 17D itu tidak memenuhi keragaman TI. Misalnya tadi disyaratkan terjemahan itu, modul terjemahan itu kan maksimum 3, Bapak Ibu 4, nah berarti kan nggak sesuai. Nah itu kalau seperti itu Bapak Ibu harus ajukan lagi sesuai dengan ragam yang ditentukan. Tapi kalau alasannya 17 ABC sudah cukup baik, itu Bapak Ibu tinggal memperbaikinya dan diajukan lagi. Itu. Jadi tim penilai itu nanti melihat karya Bapak Ibu itu tinggal melihat itu alasannya. Dia hanya menulis apakah 1A, 1B, 4A, 4C, apakah 16A, 16B, apakah 17A atau 17C atau 17C. Nah, panitia nanti mengcopy paste alasan-alasan itu. Nah, sehingga Bapak Ibu ketika ngajukan angka kredit mendapat apelan, kalau tidak diterima ada alasan-alasan itu. Silakan lihat alasannya. Kalau suruh melengkapi ya tinggal melengkapi. Tapi kalau suruh buat baru ya harus buat baru. Itu ya Bapak Ibu.
Ini alasan penolakan dari Bu. Silakan nanti dicek halamannya. Kalau nggak cocok ya nanti dicocokkan. Nah sekarang ayo kita praktek Bapak Ibu. Untuk menyusun buku pedoman guru silakan nanti Bapak Ibu ATM tapi dengan cara yang cerdas dan cantik dari buku pedoman guru yang sudah ada atau ada sekurang-kurangnya dari draft yang saya siapkan yang mungkin sudah dibagikan. Nah, sementara proses kendalian. Oke ya. Ini sejak 8 tahun yang lalu sudah saya buat Bapak itu sudah saya muat di blog saya di blog Dalyana. Nah, tentu seiring waktu revisi 45 itu sudah saya revisi yang terakhir hari ini. Beberapa waktu yang lalu sudah saya sampaikan tapi hari ini sudah saya revisi lagi. Ya untuk ngajar di tempat lain kan harus beda, masa sama. Berarti itu tidak dihayati ngajarnya. Itu sudah saya beberapa kali revisi. Ini untuk sementara revisi yang terakhir insya Allah terbagus. Mau dipakai orang seluruh dunia masa tidak bagus. Nah bahkan sudah saya juga di channel saya Bapak Ibu, channel YouTube saya. Nah channel YouTube saya itu apa ini Bapak Ibu? Dalyana YouTube channel. Nah, silahkan jangan lupa nanti kalau baca apa mutar di subscribe ya Bapak Ibu. Terima kasih yang sudah subscribe, like, dan share. Nah, yang belum ditunggu. Ayo Bapak Ibu, sekarang kita mencoba untuk praktek. Nah sebelum praktek Bapak Ibu, saya akan share draft yang sudah mohon maaf. Saya coba akan share draft yang sudah ada di saya. Mohon maaf ini tadi saya nge-share-nya tidak secara keseluruhan, jadi saya harus stop dulu. Saya coba untuk share draft saya ya Bapak Ibu. Nanti apa yang harus Bapak Ibu lakukan ketika Bapak Ibu nanti akan menyusunnya. Nah, saya stop share, saya akan share lagi Bapak Ibu. Untuk share untuk bisa audio kok enggak ada ya Bu? Pak. Halo? Ya, halo. Kok tidak ada share audio di sini nanti kalau saya berarti suaranya enggak ada nih. Ada di bagian atas audio dan video, Pak. Kok tidak ada tulisannya di sini? Tidak ada tulisan share audio ya. Coba Bapak klik screen 1. Bapak share screen 1 baru lihat di atas ada untuk audionya. Iya. Share screen. Mana Screen. Share konten gitu. Iya. Share konten. Kemudian di audionya bagian atas ada itu Bapak audio dan video. Ada setelan audio dengan setelan video ada di situ. Oke ya, sebentar ya. Saya ulangi ya. Share. Jadi di atas ada share konten terus di bawahnya nih. Oh ini ya ada. Optimis for and audio ya. Iya. Sudah. Oke. Jadi saya nanti video bisa ada suaranya. Bisa kelihatan ini? Ini Bapak belum share screen ya? Ini baru mulai. Sudah? Bisa kelihatan? Oke, lagi proses Pak. Lagi loading. Kalau di IBMG. Iya. Kalau mau saya bukan yang ini yang saya share. Ini masih blank ya Pak? Belum ya Bu ya. Iya. Nah, ini saya stop dulu. Saya coba share lagi Bapak Ibu ya.
Mudah-mudahan nanti lama-lama kelihatan. Ya, mohon sabar mungkin Bapak masih proses. Ini lagi proses untuk share screen Pak, masih loading. Jangan ditutup dulu Pak, masih proses. Udah mau Sudah share draftnya Bapak Ibu? Belum kelihatan ya? belum kelihatan Bapak? Apa proses muter-muter masih? Sepertinya masih muter-muter. Sabar, sabar. Jangan sabar syukur. Ya, 500 partisipan lagi sabar menunggu share screen-nya Pak Daliana ini. Aduh. Ya, luar biasa Bapak Ibu malam hari ini nih. Antusiasme untuk belajar BPG ini, buku pedoman guru ini sangat luar biasa Pak. Mencapai 500 partisipan lebih. 500 ya? Iya, Alhamdulillah. alhamdulillah. Pak Dal, Halo? yang 2 file Word tadi dibagi aja. Sudah dibagi ya? Sudah. Silakan dibagi aja. Oh iya, oke, sip. Satu bundel ya, saya kirim Ya. semua. Oke. Belum berhasil share screen ya saya? Ya, belum bisa share screen atau sambil berusaha share screen kita bisa isi dengan tanya jawab mungkin. Boleh. Silakan. Jadi ini sudah ada beberapa pertanyaan ini. Silakan Bu, silakan sambil nunggu share screen. Ya, sambil nunggu share screen biar Bapak Ibu bisa diskusi. Tapi saya bacakan untuk yang di room chat aja dulu ya. Ya, silakan. Masih menunggu Pak Dal ini untuk share screen-nya lagi. Oke, saya coba ke room chat. Lihat-lihat nih, Bapak Ibu yang ingin bertanya, boleh ketiknya di room chat aja dulu. Ini ada dari Haryani SPD, Bapak. Pertanyaannya naik pangkat 4A ke 4B. Buku pedoman guru itu disangka sebagai pengganti PTK, Bapak. Oke. Ya. Saya jawab. Silakan, Pak. Tidak usah saya lihatkan wajah, tidak apa-apa ya. Iya, Nanti takut bermasalah. Jadi begini Bapak Ibu, kalau menggantikan PTK itu tentu tidak bisa karena PTK itu wajib. Nah, jadi menambah saja. Jadi PTK kalau 4A ke 4B itu wajib PTK dan satu ringkasan PTK itu untuk dimuat di jurnal ber-ISSN. Itu wajib. Minimal tingkat kabupaten kota. Minimal bisa diterbitkan oleh KKG atau MGMP. Kalau diterbitkan sekolah tidak boleh. Iya. Ya, berarti jawabannya nggak bisa ya Pak ya, nggak bisa. Ya. Menggantikan PTK. Oke. Bisa menambah. Ya, bisa menambah. Oke, mudah-mudahan Ibu yang bertanya sudah dapat pencerahan dari Pak Dal. Pak Dal, kita lanjut nih dari Ibu Lestari nih. Apakah surat persetujuan yang diambil di dalam buku pedoman guru dibuat pada bulan Januari atau ada waktu tertentunya, Bapak? Ya. Di tahun awal dibuat, yaitu bulan Juli kan biasanya. Iya. Oh iya, berarti Buat buku pedoman guru itu kan awal tahun pelajaran. iya. Ada lagi? Oke. Ada lagi Pak, ini masih dari Bu Lestari. Apakah saat diajukan dalam KP semua lampiran itu disertakan untuk tahun ajaran? Mana Bu? Ulangi Bu. Ya, pertanyaannya Pak, apakah saat diajukan dalam kenaikan pangkat semua lampiran di BPG itu disertakan untuk tahun ajaran gitu? Ya, disertakan ketika dibuat di awal tahun pelajaran. RPP itu kan dibuat di awal tahun, program tahunan, program semester, kemudian format
Itu seperti di buku itu Bapak Ibu, silakan lihat buku buku kerja kepala sekolah, buku kerja pengawas itu kan ada format-format. Ya. Nah itu format itu kalau yang dulu itu format itu saya tuliskan di bawahnya. Tapi setelah saya pikir-pikir tadi akan lebih bagus kalau lebih mudah ngetiknya itu ditulis di lampiran saja biar lampirannya kelihatan banyak. Oh, gitu. Iya, oke. Terima kasih Pak. Itu masih ada pertanyaan lagi nih Pak. Silakan. Dari Ibu Lili Pujiastuti. Berarti buku pedoman guru itu harus dibuat tiap tahun ya Pak? Ya. Misalnya kita mau kenaikan pangkat dengan masa penilaian 4 tahun. Nah, apakah BPG itu juga dibuatnya 4 tahun itu Pak? Gimana Bu? Ini Pak tentang BPG itu menurut Ibu Lili ya kenaikan pangkat itu kan masa penilaiannya 4 tahun. Nah, apakah BPG itu juga dibuat tiap tahun? Artinya 4 tahun ini dilampirkan semua pada saat kita mengusul untuk kenaikan pangkat. Oke. Jadi begini Bu ya, buku pedoman guru itu kan dinilai hanya 1 kali untuk 1 periode kenaikan pangkat. Jadi cukup 1 tahun. Jadi ketika 1 tahun sudah dinilai, nanti bisa dinilai lagi kalau mau naik pangkat selanjutnya. Gitu. Oke. Jadi cukup 1 tahun. Iya, oke Pak. Lanjut Pak, ini banyak sekali nih pertanyaan di room chat. Mudah-mudahan Padang ini siap menjawab nih, banyak banget. Boleh. Nah, selanjutnya ini dari Pak Edi Budianto. Ya. Ini dari Ibu Sri Handayati. Nah, izin bertanya ini Pak, untuk pembuatan buku pedoman guru, apakah semuanya itu harus dilampirkan gitu? Ya. Oh, ini tadi ya. Sekurang-kurangnya ini Bapak Ibu yang dilampirkan 1 itu kan format itu misalnya format RPP itu seperti apa, format kota, format prosem, format misalnya Bapak Ibu nanti mau melakukan PTK, format PTK yang Bapak Ibu tinggal copy dari 4 ya. Iya. Kalau seperti Proka, Prosem itu kan sesuai dengan format yang dipakai di sekolah masing-masing. Plus kota Prosem yang sudah jadi dan RPP yang sudah jadi. Iya. Paling tidak ya kisi-kisi penilaian harian kan itu ada di RPP. Misalnya setengah semester itu sudah Bapak Ibu buat di awal tahun ya lampirkan. Itu aja. Berarti harus komplit ya Pak. Ya makanya tidak perlu dipilih Bapak Ibu di bendel aja pakai apa itu namanya bantek. Ya? Oh iya. Bantek aja sehingga tahun depan bisa dibuat lagi. Iya biar bisa dikembalikan tapi aja. jangan nggak dikembalikan. Ya oke Pak, kita lanjut nih ada dari Pak Sugeng. Ya. Menurut Bapak nih penilaian PTK untuk bentuk penulisan apapun selama ini kayaknya Pak Sugeng ini terganjal subjektivitas tim asesmen. Nah, menurut Anda ini tanggapannya gimana nih? Halo Pak Dal. Halo. Ya ini Pak Dal dari Pak Sugeng nih. Ya gimana? Katanya penilaian PTK atau bentuk penulisan apapun untuk menaikkan pangkat itu biasanya terganjal subjektivitas tim asesor. Nah, menurut Pak Dal, tanggapan Pak Dal itu gimana tuh? Ada statement kayak gitu tuh. Ya. Nah itu kan namanya asumsi ya. Asumsi itu bisa benar, bisa tidak. Nah, jadi begini, kalau tim asesor itu bekerja dengan benar, pedomannya adalah buku 4, buku 5, tidak boleh berpedoman yang lain. Bapak Ibu guru yang menulis juga pedomannya buku 4, buku 5. Tim penilai itu kalau menolak harus ada alasannya. Alasannya seperti apa? Sesuai dengan buku 4, buku 5. Kalau tim penilai menolak tanpa ada alasan, ya itu penilai tidak benar itu. Bisa Bapak Ibu laporkan itu. Ke unit layanan terpadu, bisa unit layanan terpadu LPMP atau langsung ke dinas ke pemerintah pusat pada ULT. Silakan Bapak Ibu ajukan supaya mereka bekerja dengan benar. Iya, betul. Oke, berarti jadi tim asesor juga tidak seenaknya aja memberi Seenaknya, alasan sudah ada. Tidak perlu mencoret-coret.
Ya. Kalau memberi penolakan berarti harus punya alasan ya Pak supaya Alasan ada. juga tahu. Alasannya sudah lengkap di buku 5. Tidak ada yang lain alasannya. Iya, oke. Terima kasih Pak buat tanggapannya. Mudah-mudahan Pak Sugeng bisa. Nanti silakan Bapak Ibu kalau menulis kok ditolak tanpa ada alasannya, silakan bisa dilaporkan itu berarti kerjaan tidak benar. Oke, mudah-mudahan Pak Sugeng ini udah dapat pencerahan nih. Selanjutnya Begitu Pak Sugeng ya. ya dari Ibu Melina BPG lampirannya Raja. Tadi udah dijelaskan sama Pak Dan ya Bu Meliana. Kemudian kita lanjut ke Masih belum bisa share ya? belum Pak, belum bisa ini Pak. Masih muter-muter. Oke. Oke, Apa bisa silakan, Bu? lanjut, Pak. Oke. Nanti begitu ya. Iya Pak. Kalau ada nanti yang belum terjawab, silakan nanti dikumpulkan pertanyaan-pertanyaan itu, nanti bisa kirimkan ke saya, ke WA saya, lewat Pak Ludi atau Ibu langsung silakan, nanti akan saya jawab. Oke, siap Pak. Ini kita jawab pertanyaan saja dulu yang ada di room chat. Kita menunggu. Oke, dari Nah, sambil menunggu silakan ya. dibaca. Dari Ibu Haja Olivia Lucy Rosanti, beliau bertanya gini Pak, kalau mau naik pangkat, sekarang itu peraturannya bagaimana 4 tahun atau kurang dari 4 tahun apakah bisa? Nah kalau untuk golongan 3C naik pangkat bagaimana untuk pengurus BK Pak? Dan membuat karya ilmiah dan PPK gitu. Ya, jadi begini Bapak Ibu, itulah bedanya jabatan fungsional dengan jabatan struktural. Kalau jabatan struktural itu 4 tahun baru bisa naik pangkat, bisa lebih. Ya. Tapi jabatan fungsional itu minimal 2 tahun itu bisa naik pangkat. Selama jumlah angka kreditnya cukup. Ya, berarti 2 tahun bisa Pak selama memenuhi Jadi tidak harus 4 tahun. Ya. Iya, selama memenuhi syarat. Misalnya tadi dari 3C ke 3D. Iya. Dari 3D ke 4A misalnya ya. 3D ke 4A ya. 3D ke 4A. Tapi kan syaratnya minimal ada 1 laporan hasil penelitian. Ya. Iya. Meskipun nilai angka kreditnya cukup, kalau belum ada laporan hasil penelitian ya tidak bisa naik pangkat. Oh ya, berarti syarat utama itu ya. Iya. Nah, nilai angka kreditnya cukup misalnya diklatnya atau pengembangan dirinya tadi misalnya perlu 4. Selama itu belum 4 misalnya masih 3 atau 2 ya belum bisa naik pangkat. Meskipun jumlah angka kreditnya cukup. Oh begitu ya, berarti menjadi syarat mutlak ya. Nah, tetapi begini Bapak Ibu, Ya. meskipun bisa 2 tahun naik pangkat, bisa juga Bapak Ibu seumur-umur tidak akan naik pangkat. Kalau tidak ngusul. Oh. Berarti yang lebih utama lagi itu harus ngusul dulu Bapak ya. Usul dulu. Bahkan usul sekarang tidak harus mau naik baru usul. Tiap tahun harus usul. Karena di pemerintahan kita nggak ada sistemnya naik otomatis gitu ya Pak. Tiap tahun harus ngusul ya, tidak mau naik baru ngusul, tidak kayak dulu. Bahkan kalau tidak pernah ngusul bertahun-tahun dalam aturannya hanya diakui nilai 3 tahun terakhir. Oh iya, oke Pak. Bisa lanjut nih Pak, ini masih banyak pertanyaan nih. Ya. Ini dari Bapak Ahmad Mas Duki nih. Salah satu kenaikan pangkat itu juga ada inovasi ya Pak, kalau tidak salah tadi ya yang boleh itu. Nah di sini di sini pertanyaannya Pak Ahmad ini terkait inovasi tadi. Nah misalnya untuk inovasi itu dia menggunakan media PowerPoint. Nah apakah itu boleh Pak? Dan bentuk laporannya itu print out atau disimpan? Ya. Kalau PowerPoint itu belum Bu ya. Iya. Tapi yang diakui itu aplikasi ya. Kalau Bapak buat aplikasi baru diakui. Oh. Silakan nanti Bapak Ibu di YouTube saya itu ada tentang angka kredit lengkap
ada, kalau tidak salah 13 video itu. Oh, luar biasa. Termasuk di dalamnya karya inovatif. Jadi misalnya Bapak Ibu buat buku kan ber-ISBN, apalagi IGI. Ini kan pernah apa itu 1000 guru nulis itu kan. Ya. Itu masuk karya inovatif. Oh, iya. Ya. Karya inovatif itu misalnya kumpulan puisi. Tulisan Bapak Ibu itu 20 puisi, nilainya 1. Oh, iya. Kalau 40 puisi nilainya 2. Kalau 15 puisi, berapa nilainya Bapak Ibu? 4. Kalau cuma 15 puisi tidak dinilai, minimal 20 ya. Oke, Pak. Misalnya kalau Bapak Ibu nulis itu, misalnya nulis buat puisi bareng-bareng, Ya. diterbitkan dalam satu buku. Pastikan bahwa puisi Bapak Ibu itu di situ ada 20. Yang kayak antologi itu ya. Ya, antologi silakan. Tetapi minimal ada 20 puisi Bapak Ibu. Baru terhitung gitu ya. Ya, kalau cuma 15, 19 tidak ada nilainya. Iya. Oke Pak, mudah-mudahan Pak Ahmad Mas Duki tadi udah bisa lebih jelas lagi pemahamannya. Oke, selanjutnya ini dari Bapak Pramudia. Nah, ini pertanyaannya Pak, kalau kita akan mengajukan PAK di tahun 2021. Nah, apakah BPG buku pedoman guru yang kita ajukan itu BPG tahun 2019-2020 atau BPG tahun 2020-2021, Pak? Bisa salah satu, boleh 2019-2020, Oh iya. bisa 2020-2021. 2021. Oh iya, oke. Oke. Yang penting masih dalam periode penilaian itu ya. Oh iya. Berarti salah satunya boleh ya Pak, yang penting masih dalam periode penilaian. Oke. Oke, selanjutnya dari Pak Kalau Rusno. buat itu ya, ini kok share screen masih gagal terus ya. Iya. Saya sudah share materi Pak, materi PowerPoint ini saya sudah share ke kolom chat untuk masyarakat. Jangan lupa yang draft sudah. Sama Pak Ludi barangkali yang draft. Pak Ludi. Pak Ludi sudah belum Pak Ludi? Sudah ada di forum chat itu satu bundel Pak Adri. Pak Itu sudah Bapak Ibu, silakan itu draftnya ya. Boleh sambil ditanyakan. Saya mohon maaf izin ke belakang dulu sambil nunggu ya Bapak Ibu. Oh iya, silakan Pak, silakan. Bentar aja, di bawah aja. Wah, ini ramai ya Bapak Ibu di room chat ini sudah sangat banyak pertanyaan ini ke Bapak Dal, padahal ini belum bisa menyelesaikan pemaparan materinya terkait buku pedoman guru ini karena ada gangguan atau error koneksi ini untuk bisa share screen beliau. Namun demikian, sebegitu menariknya materi kita malam hari ini, sehingga pemaparan materi belum usai, sudah sangat banyak pertanyaan ya. Mudah-mudahan jaringan bisa stabil kembali agar Pak Daliana bisa menuntaskan pemaparan materinya. Ya Ibu Indah, saya berubah materi PowerPoint ke PDF agar lebih mudah untuk diunduh. Oh iya. Sudah dalam bentuk PDF. Terima kasih Pak Adri. Bapak Ibu yang ingin mendapatkan materi yang dipaparkan oleh Pak Daliana malam hari ini, panitia udah share linknya untuk Bapak Ibu bisa download materi yang ada di room chat. Dan untuk presensi, Bapak Ibu sudah dibagikan link presensi juga di room chat. Silakan Bapak Ibu scroll ke atas dulu untuk bisa mencari presensinya.
Ya, kita sambil menunggu Deliana, Bapak narasumber kita malam ini, untuk kembali bergabung bersama kita. Beliau mohon izin sebentar ke belakang, jadi kita sambil menunggu beliau. Bapak Ibu silahkan mengisi presensi yang linknya udah Sudah siap Ibu, ini belum. Oh ya. Halo Bapak Ibu. Iya, iya. Sudah ada di hadapan Bapak Ibu. Oke, terima kasih Bapak sudah kembali ke room meeting bersama kami. Ini kita sambil menunggu Pak, sangat banyak pertanyaan, mungkin bisa dijawab dulu nih pertanyaan-pertanyaannya, sambil mungkin nanti panitia bisa membantu Pak untuk share screen untuk menuntaskan pemaparan materi padahal hari ini yang belum sempat terselesaikan. Nah, ini sudah ada yang share screen, Pak. Ini kayaknya udah share screen. Oke, bisa dilanjutkan dulu, Pak. Silakan siapa? Saya stop ya. Ini Pak Deliana kayaknya nih yang share screen di PDF ya. Sudah kelihatan? Good. Iya, kelihatan Pak, udah kelihatan. Oke, kalau begitu saya Bapak Ibu ya. Ya, silakan lanjut dulu, Pak. Kelihatan, Bu? Sudah Pak, sudah ya. Oke, jadi ini Bapak Ibu ya, ini adalah sampelnya buku pedoman guru, namanya ATM itu Bapak Ibu silakan ambil, tahunnya ini diganti, sesuai tahun berkah. Saya 2019, 2020 atau 2020, 2021 ya. Kemudian diajukan untuk aneka kredit. Silakan namanya NIP-nya diganti, lambangnya lambang kalau SMK itu provinsi. Kalau guru SD SMP itu lambangnya kota Bapak Ibu ya. Iya. Kemudian bawah ini kalau SD SMP pemerintah kota atau kabupaten. Kalau SMA SMK ini provinsi ya. Ada yang dinas pendidikan, ada dinas pendidikan dan kebudayaan, silakan nanti sesuaikan. Ada yang dinas pendidikan dan olahraga, itu nanti silakan sesuaikan. Kemudian nama sekolahnya. Jadi dibuat awal tahun. Misalnya ini 2000. Nah, terus nih halaman persetujuan atau pengesahan. Kop sekolah itu ya ditulis kop sekolah Bapak Ibu, jangan tulisannya kop sekolah. Itu namanya enggak cantik itu. Ya. Nah, ini buku pedoman guru. Tahunnya berapa? Ini nanti tiap periode Bapak Ibu tinggal ganti tahun bisa dinilaikan lagi. Ya. Ya. Tolong tahunnya jangan lupa, jangan enggak diganti. Ini kata pengantar. Kata pengantar itu Bapak Ibu, apapun yang diantar itu kan isinya sama. Apa isinya Bapak Ibu? Puji syukur, terima kasih, terus tiada gading yang tak letak. Karena itu kritik dan saran yang membangun, nah itu kan pemanisnya aja. Baru biasanya ditutup, meskipun demikian, penulis berharap agar ini bermanfaat bagi diri saya sendiri maupun bagi siapa saja yang memerlukan. Baru tulis itu penulis, baru daftar isi. Ada satu hal yang perlu kami sampaikan terkait daftar isi Bapak Ibu. Apa itu? Tolong daftar isi itu ditulis, diketik setelah semuanya selesai. Jangan diisi duluan, nanti jangan sembung. Nah. Jadi halamannya nanti ditulis setelah semuanya selesai. Ini tentang koper. Nah, Bapak Ibu, jelas tentang koper? Halo? Wida? Iya. Nah, jelas ya. Nah, sekarang tentang isi. Ini kelihatan yang isi ini? Kelihatan Pak. Bab 1 pendahuluan. Nah, ini. Namanya draft kan tidak lengkap ya Bapak Ibu. Tugas utama guru adalah titik-titik silakan diisi. Silakan lihat di undang-undang guru dan dosen. Copy paste dari situ. Nah, ini sudah supaya Bapak Ibu kata-katanya nyambung. Ini baru saya revisi tadi loh. Yang dulu tidak ada yang begini, tidak ada tabel-tabel begini. Laksanakan tugasnya tiap guru minimal harus memiliki 4 kompetensi dan seterusnya. Ini tabel kalau bagi nggak cocok silakan diganti. Ini cara meningkatkan kompetensi.
kalau kita lihat tabel ini dikaitkan dengan jabatan fungsional guru dan angka kreditnya, maka kalau Bapak Ibu menuliskan apa yang Bapak Ibu kerjakan di SKP, itu berarti Bapak Ibu sudah melaksanakan tentang cara-cara Bapak Ibu meningkatkan kompetensi. Makanya nanti isinya itu ya apa yang Bapak Ibu tuliskan di SKP itu. Ini ya. Ini tahunnya nanti silakan disesuaikan ini. Tidak saya merahi ini 2014-2015 karena sudah lama saya buat meskipun ada revisi-revisi ya. Tujuannya insya Allah kalau Bapak Ibu begini kan bisa ya Bapak Ibu, tinggal Bapak Ibu mau atau tidak. Target, nah targetnya nanti ini merah ini diisi, silakan 1 tahun itu apa ya segitu kan nggak mungkin. Ini adalah untuk 1 tahun pelajaran. Ya. Ya, kemudian itu tadi bab 1 ya. Sekarang bab 2. Bab 2 itu rincian rencana kerja. Ya. Bagaimana bab 1 dan seterusnya. Nah, ini kan tugas unsur yang Bapak Ibu dinilai itu kan ini antaranya mengikuti pendidikan formal dan memperoleh gelar S1, S2 atau S3, ya S1 yang belum S1. Yang sudah S1 ya S2, tapi kan judulnya begini ya, tinggal nanti Bapak Ibu silakan ini. Nah, ini nanti apa isinya? Silakan nanti Bapak Ibu bisa lihat video saya tentang penilaian angka kredit unsur pendidikan dan tugas tambahan di video jabatan fungsional guru. Silakan ditayang itu Bapak Ibu foto kemudian ketik di situ. Ya. Atau Bapak Ibu silakan lihat di kredit ada itu. Ya kan bukti fisiknya apa, besaran kreditnya apa. Kalau memungkinkan nanti bisa saya putarkan videonya. Nah, kemudian di bawah ini Bapak Ibu tuliskan untuk tahun pelajaran yang Bapak Ibu akan jalani itu Bapak Ibu mengikuti pendidikan formal apa? Ya, ingat, kalau memang tidak ya Bapak Ibu tulis pelajaran ini ada sesuatu dan lain-lain, tulis tidak mengikuti. Ya, kalau Bapak Ibu tidak ikut ya tulis tidak mengikuti. Jelas Bapak Ibu? Jangan lupa kalau mengikuti tulis mengikuti, kalau tidak tulis tidak, sehingga nanti di dalam sana di program itu kosong. Ya. Kemudian melaksanakan tugas pokok ya, dan fungsi guru ya, tupoksi ya. Ini merencanakan pembelajaran. Nah ini Bapak Ibu susun proka prosma, tulis program tahunan itu apa, program semester itu apa, disusun pada awal tahun ya. Beberapa yang perlu diperhatikan itu kalau ada. Kalau misalnya beberapa yang diperhatikan kok tidak ketemu di internet, tidak ada, hapus. Ya. Nah, kemudian dulu saya tidak tulis di lampiran, tapi langsung dimuatkan ditulis di sini. Itu menyulitkan Bapak Ibu menulis, sehingga nanti cukup ditulis saja terlampir pada lampiran berapa dan berapa. Kan prota sendiri, prota kosong kalau memang satu ya pada lampiran berapa saja, ini hapus dannya. Iya Bapak Ibu. Kemudian penyusunan silabus, tuliskan silabus itu apa. Ya. Disusun dan seterusnya ya. Kemudian format silabus tertulis pada lampiran berapa, begitu saja, tidak usah ditulis di sini. Kalau ditulis di sini nanti Bapak Ibu susah ngetiknya. Menyusun rencana pembelajaran, tulis RPP itu apa, baru terakhir format RPP pada lampiran berapa, jadi nanti lampiran-lampiran, kemudian melaksanakan pembelajaran. Itu ya Bapak Ibu, nanti silakan. Nah ini USBN sudah tidak ada ya Bapak Ibu. UN dan USBN itu tidak ada. Jadi ini diganti apa Bapak Ibu? Cukup ujian sekolah. Tolong nanti di revisi itu. Ini masih belum direvisi. Ya. Adalah ujian sekolah ya. Tidak ada USBN sudah tidak ada. Jadi ujian sekolah saja. Ujian sekolah atau US. Nah, ini bagi Bapak Ibu yang ngajar kelas terakhir. Ya. Kalau yang ngajar kelas 3 terakhir ya mungkin ini tidak
Ini tetap ditulis ya Bapak Ibu, cuma nanti Bapak Ibu di bawah nanti apa yang akan Bapak Ibu lakukan itu sendiri. Ini ada penetapan KKM, penilaian sikap, pengetahuan, keterampilan. Nah, target angka kreditnya berapa ya? Nanti silakan nanti Bapak Ibu bisa itu dilihat. Kalau nanti akan saya tunjukkan yang sudah ada isinya. Bapak Ibu, mohon maaf yang sudah jadi itu saya tidak bagikan ya Bapak Ibu. Tapi ada triknya. Silakan nanti Bapak Ibu ketika putar videonya, yang ada itu Bapak fotoin saja kemudian di-tag ulang. Kalau Bapak Ibu ada beberapa silakan berbagi. Kamu ngetik yang halaman ini, aku yang ini nanti digabung. Gitu ya Bapak Ibu? Iya. Bu Indah ya? Iya Pak. Nah itu ya ini dan seterusnya ini kegiatan PKB itu apa? Yang susah-susah insya Allah sudah saya tuliskan Bapak Ibu. Yang tidak susah Bapak Ibu tulis sendiri. Nah baru nanti di sini Bapak Ibu jenis PKB apa yang akan Bapak Ibu lakukan tulis di sini. Iya. Pengembangan diri apa yang akan dilakukan, publikasi ilmiah apa yang akan ditulis, karya inovatif apa yang akan dibuat itu tuliskan di sini. Kemudian kegiatan penunjang. Penunjang itu kan silakan nanti Bapak Ibu lihat penunjang di PAK itu kan ada atau di SKP Bapak Ibu penunjang yang kan Bapak Ibu ini ditulis semuanya penunjang itu apa saja. Baru Bapak Ibu yang akan dilakukan yang mana kan tidak semuanya dilakukan dalam setahun itu. Ini Bapak Ibu ya. Baru rincian kerja tahunan. Nah, rincian kerja itu Bapak Ibu tuliskan di sini. Nah ini di tabel 2.4 ya. Nah, kalau Bapak Ibu ini tidak melakukan, misalnya ini, mengikuti pendidikan formal dan memperoleh ijazah, Bapak Ibu tidak melakukan, ini dihapus. Jangan ada begini. Ya. Oh, saya tidak menempuh S1, S2, S3, berarti ini Bapak Ibu hapus, delete. Nah, delete, baru yang B ini menjadi A. Begitu ya Bapak Ibu? Iya. Oh. Nah ini kenapa ini saya buat ya siapa tahu ada yang itu. Nah, misalnya lagi ini menempuh ini, tapi karena baru semester awal, maka target angka kredit jangan ditulis dulu. Ditulis keterangan masih semester 1 sehingga belum ada angka kredit di target tahun itu. Mungkin tahun berikutnya baru ya. Nah ini targetnya angka kreditnya silakan lihat di tabel angka kredit. Nah untuk ini Bapak Ibu satu merencanakan, melaksanakan termasuk evaluasi ini target angka kreditnya cukup ditulis di sini saja, di bawah itu nggak usah dirinci. Kenapa? Karena ini kan berdasarkan hasil PK guru, penilaian kinerja guru. Jadi ini sampai melaksanakan evaluasi, ujian sekolah ya, itu nilai angka kreditnya di atas tadi saja ya. Baru melaksanakan tugas tambahan. Nah, tugas tambahan Bapak Ibu apa? Apakah sebagai wakil, atau sebagai wali kelas, atau sebagai apa itu tugasnya ini menyusun program, melaksanakan program. Angka kreditnya cukup ditulis tidak di masing-masing ini, cukup di yang biru ini saja, di atas tadi. Kemudian kegiatan PKB lah, kalau kegiatan PKB ini angka kreditnya bisa masing-masing. Terus penunjang misalnya sebagai anggota aktif PGRI, IG. Nah, kalau Bapak Ibu sebagai pengurus ya ganti ini bukan anggota tapi pengurus. Kalau pengurus itu angka kreditnya 1,00. Titiknya kartu anggota ya. 1 tahun berarti nanti disitam semua ini 12 bulan. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, kalau ini tidak ada angka kreditnya ini melaksanakan kegiatan evaluasi program dan tindak lanjut itu maksudnya kan evaluasi kegiatan itu untuk perbaikan SKP yang akan datang. Jadi Bapak Ibu isikan di sini rincian ini seperti apa yang Bapak Ibu tuliskan di SKP. Nanti tentunya kalau ada itu akan berubah halamannya. Nah, baru penutup tahunnya tolong jangan lupa ya. Nah, nanti ini target kan tadi di penutup itu ada ringkasan target-target dan kegiatan. Jadi kegiatannya tadi kalau ini tidak ada tadi Bapak Ibu ini dihapus. Oke Bapak Ibu. Ini hanya Bapak Ibu isi apa yang Bapak Ibu lakukan sesuai dengan
tabel di atasnya tadi. Ini penutup. Baru aku. Ini jadi apa yang tidak Bapak Ibu lakukan, tidak usah ditulis ya Bapak Ibu. Misalnya Bapak Ibu tidak melakukan publikasi ilmiah, hanya pengembangan diri saja, ya ini dihapus B dan C-nya. Kalau cuma A saja, ini tidak usah pakai ABC, ini gandengkan dengan atasnya. Supaya manis penulisannya. Ah, baru daftar pustaka ini tidak wajib. Tapi ya paling tidak ada lah, masa tidak pakai daftar pustaka. Tidak usah diganti, ini saja cukup Bapak Ibu ya. Kan ATM. Yang tidak perlu, nah baru lampiran-lampiran. Lampiran-lampiran apa tadi isinya ya? Graf-graf plus RPP, plus paling tidak adalah kisi-kisi soal untuk penilaian tengah semester ya. Tengah semester yang pertama kan, yang terakhir kan masih belum. Ini Bapak Ibu. Nah, kemudian saya tunjukkan contoh yang sudah jadi. Ini video ini tadi share screen saya, mudah-mudahan ada suaranya. Ini Bapak Ibu, ada suaranya apa enggak ini? Apakah ada contoh yang ada suaranya enggak Bapak Ibu? Ada Bapak Ibu. Belum padahal. Nah ini. Tapi PowerPoint-nya sudah jadi sama saya Pak, sudah jadi. Tadi pada Video Pak. Bisa putar video, itu enggak? Nah, biasanya banyak. Oh, belum Pak. Itu saya stop dulu. Nah, ini. Nah, ini yang disusun kemarin Bapak Ibu, alhamdulillah. Saya stop share-nya dulu. Baru saya share lagi. Kalau tadi kan masih draft ya Bapak Ibu. Untuk contoh yang sudah jadi, ini sudah saya muat di video YouTube saya. Mudah-mudahan ini bisa ya. Aduh. Sudah bisa Bapak Ibu? Share screen-nya bisa belum? Belum Pak, belum kelihatan Pak. Ya ini lagi proses Pak Del. Ya dinilai angka kreditnya. Belum? Ini saya mau tampilkan contoh yang sudah jadi. Silakan nanti bisa Bapak Ibu di foto-foto atau di screenshot. Kalau diputar pakai HP sekalian screenshot. Masih belum mau. Iya, masih belum bisa tershare Pak. Kalau ada pertanyaan lagi silakan terkait dengan graf tadi aja dulu Bu. Oke Pak. Ini Pak, apakah ini pertanyaan dari Ibu Rahmana? Halaman dan aturan ukuran format tulisan misalnya? Tidak ada. Tidak ada. Oh, nggak ada batasan ya. Bahkan yang pertama dulu saya buat graf itu halamannya nggak sampai 15 halaman. Oh. Jadi ini agak banyak. Karena yang dulu pertama kali saya buat, itu tidak ada jelaskan apa itu RPP segala macam. Itu pun dinilai. Tapi lama-lama seiring waktu, ya diperbaikilah ya. Dilengkapilah. Itu. Oh iya. Ya oke, kita kasih ya Pak. Ini banyak sekali Pak pertanyaan. Cuman kalau berkaitan draft ini nggak terlalu banyak pertanyaan. Ini hanya seputar kenaikan pangkat nih. Boleh. Nah, ini ada lagi Pak. Dari Yoyo Katmurianto di Bojonegoro. Katanya kalau tugas tambahan sebagai bendahara sekolah, apa bisa Pak atau enggak Pak? Oke. Bendahara sekolah, itu ini nanti Bapak Ibu ya. Di video saya tutorial itu lengkap ya. Jadi kalau bendahara sekolah itu termasuk tugas tambahan yang tidak mengurangi jam dan dilaksanakan dalam 1 tahun. Itu nilainya adalah 5% dari PK guru. Nanti dari PK guru ya. PK guru, jadi PK gurunya misalnya 3B, itu kalau nilainya baik kan 10,5. Iya. Jadi ya 5% dari itu. Oh.
kalau tugas kurang dari 1 tahun misalnya sebagai panitia ujian sekolah, sebagai panitia apalagi misalnya PHBI, misalnya kan 31 tahun itu Iya. itu 2%. Oh, 2% dari 2% dari PK guru. PKB. Tapi maksimum hanya 2. Karena gurunya sedikit, Bapak Ibu jadi panitia macam-macam silahkan. Tapi yang diakui angka kreditnya hanya 2, Bapak Ibu ya. Tuh. Oh. Jadi biar banyak panitiaannya ya Pak. Tetap Ya, hitungannya ya. cuma 2 ya. Ya. Oke. Oke, lanjut lagi ya Pak. Dari Pak Arif Oke, silakan. Budiarto. Dari Pak Arif Budiarto mau tanya, saya itu naik pangkat dari 3C tahun 2018 Pak. Dengan PAK tahun 2017 jumlah angka kredit itu 252,017. Nah, di PAK 2018 sampai 2020 nilai PAK-nya naik jadi 330. Dan semua PI, KI itu PD sudah mencukupi. Nah, dapatkah saya naik pangkat di tahun 2021 ini menggunakan PAK di 2020, Pak? Ya boleh saja, kenapa tidak? Kalau nilai sudah memenuhi itu bisa naik pangkat. Yang penting juga ini untuk angka PKB-nya sudah memenuhi juga. Iya. Seperti saya mau naik ke 4C ke 4D itu nilai saya sudah sisa. Kan perlu 850, nilai saya sudah 975. Iya. Tetapi sayangnya tidak ada slot untuk di LPMP utama sekarang. Jadi saya harus pindah itu Kalau mau naik pangkat berarti harus pindah ya Pak. Iya. Aduh. Ya selanjutnya Pak, ini dari Ibu Feki Rohmulyati nih. Nah, apakah PTK yang diajukan tahun pembuatannya itu bisa setelah TMT SK pangkat sebelumnya? Misalnya SK 4D TMT-nya itu 1 April 2014 dan PTK yang dibuat itu tahun 2015 bisa diajukan untuk kenaikan pangkat ke 4C kah Pak? Ya memang harus setelah itu, kalau sebelumnya malah tidak bisa. Jadi misalnya Bapak Ibu naik per April, jadi minimal PTK yang Bapak Ibu itu ya, kalau misalnya 1 April Bapak Ibu laksanakan 2 April PTK-nya sudah bisa. Oh. Jadi kalau sebelumnya malah nggak bisa. Oh gitu ya Pak. Oke, mudah-mudahan Ibu Feki udah ini nih puas nih dengan jawabannya Pak Dal nih. Lagi Pak nih dari Ibu Siti Sudani Pak. Maaf mau tanya, apakah memang sangat sulit untuk kenaikan pangkat tuh dari 4B ke 4C? Karena ada yang teman yang mengalami itu sudah mengajukan usulan kenaikan pangkat, tapi sudah 2 kali itu jurnalnya ditolak. Katanya tidak sesuai dengan standar nasional. Nah, bagaimana jurnal yang sesuai dengan standar penulisan kenaikan pangkat dari 4B ke 4C itu, Pak? Oke. Nah, jurnal itu asalkan sudah beris SSN, itu ya sudah. Ya, baik maupun tidak harus jurnal tingkat nasional, tingkat kabupaten kota pun bisa. Yang penting sudah ber-ISSN. SN ya. Oh. Ya. Dan menilai jurnal, ya. Dan menilai jurnal itu bagaimana? Meskipun di video saya itu juga ada, tapi intinya begini. Penilaian itu, jurnal itu bisa dinilai kalau jurnal ada PTK-nya. Kalau PTK-nya tidak ada jurnalnya tidak akan dinilai. Oh, iya. Kemudian jurnal harus lebih mudah daripada PTK-nya. Tidak mungkin jurnalnya duluan, PTK-nya belakangan. Ya. Iya. Kemudian kalau PTK ditolak karena tidak asli, maka jurnal juga ditolak. Itu cara menilai jurnal. Jurnal yang baik itu maksimum 1 tahun terbit 4 kali. Kalau ada jurnal sampai terbit 4-6 kali 1 tahun itu ya jurnal tidak baik, bisa jadi ditolak oleh tim penilai. Oh, iya. Bagi teman-teman yang mau menulis jurnal, kalau kesulitan,
Saya di LPMP saya itu punya jurnal, namanya Jurnal Borneo. Itu tingkatnya provinsi, tapi tidak harus orang dari Kalimantan saja yang menulis, dari manapun bisa. Dimanapun terbuka ya kesempatan ya Boleh Pak ya. terbuka. Ya. Oke. Dari Yang tadi penting- saya mendengar penjelasan Pak Dal ini, Bapak Ibu yang menemui kendala kayaknya bisa Enggak, sebenarnya mengunjungi. naik pangkat itu enggak susah, asal pedomannya jelas. Kalau nulis apapun, ikuti buku 4, buku 5. Enggak usah pakai Iya. pedoman yang lain-lain. Ya kayaknya banyak keluhan-keluhan ini Pak. Ini banyak sekali pertanyaan di room chat ini, rata-rata keluhan. Mungkin karena belum terlalu memahami Pak bagaimana prosesnya. Nah, dari tadi Pak Dal ini menjelaskan tuh selalu mengarahkan Bapak Ibu untuk ayo tonton YouTube. Berarti Pak Dal ini punya channel YouTube terkait proses Silakan nanti kenaikan tutup. pangkat ini. Ya. Ya, silakan mengunjungi channel YouTube-nya Pak Dal. Tapi tadi katanya jangan lupa like and subscribe. Ya. Semua informasi mungkin juga contoh-contoh ya Pak Dal pembuatan. Ada contoh yang sudah jadi itu ada, silakan itu di. Ya. Nanti bisa di ATM ya. Ya silakan, foto-foto aja. Iya, oke. Keren ya Pak Dal. Link Oke. link channelnya sudah ada di forum chat. Nah, link channel YouTube-nya Pak Dal juga udah dibagi di room chat. Silahkan Bapak Ibu. Kembali kembali karena banyak sekali di chat ini. Ya. Ya, mungkin sebagai ungkapan terima kasih Bapak Ibu mungkin ke Pak Dal karena Pak Dal ini udah berbagi luar biasa. Boleh di like and subscribe channelnya Pak Dal biar nanti Pak Dal lebih Insya Allah itu bebas iklan Bapak Ibu ya, tidak ada iklan ya. Tidak ada iklan nanti ya. biar Pak Dal lebih rajin lagi buat konten. Ah, ya, tidak usah khawatir tanpa iklan, gratis. Mohon maaf Bapak Ibu tetap nggak bisa share screen, jadi nanti silakan lihat video saya itu ada. Mungkin bisa Mas Rudi bisa saya carikan channelnya yang lengkap ya tentang angka kredit ini supaya Bapak Ibu tidak banyak bertanya-tanya. Iya, ini pertanyaan seputar ini semuanya Bapak. Nah ini Pak masih ada dari Windarti nih Pak, dulu saya tanya. Silakan. Pertanyaannya. Daftar link video. Ya. Tak kirimkan ke Mas Rudi ya. Ya, jika dalam Silakan, Bu, silakan. penilaian kenaikan pangkat, pembelajaran nilainya 0, padahal sudah melampirkan PKG dan SK mengajar juga sudah ada. Nah, kira-kira penyebabnya apa, Bapak? Alasan penolakan tidak sesuai dengan permasalahan. Alasan tertulis tentang TTK. Nah, ini nggak sesuai nih. Menurut yang mengurus kenaikan pangkat ini nggak sesuai nih alasan penolakan. Nah, menurut Pak, Apa alasan penolakannya apa, Bu? katanya nilainya 0, padahal dia sudah melampirkan PKG dan SK mengajar juga sudah ada. Malah dia bertanya, kira-kira penyebabnya apa Pak? Alasan penolakan sebenarnya dia merasa tidak sesuai dengan permasalahan. Itu kira-kira bagaimana solusinya? Kalau tidak sesuai dengan permasalahan ya harus disesuaikan. Hah? Iya. Ya, jadi intinya kan begini, ya. Masalahnya apa? Misalnya Bapak Ibu masalahnya itu tentang rendahnya hasil belajar, ya. Ya maka nanti yang diteliti ya tentang itu. Iya. Ini siapa share? Daftar saya cek. Ini udah ada share screen lagi Pak. Ini Pak Adri nih Pak Adri yang share screen nih. Pak Adrianus nih yang share screen. Pak Adrianus, ya. Nah, Kalau Pak Adrianus, bukan saya ya? bukan Pak Adrianus nih yang share screen. Iya, masih bisa Pak. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 13 lebih dari 10 10 nih di waktu Indonesia Tengah. Kalau saya itu manut saja, mau Oh ya. sudah ya monggo, mau terus ya saya tidak ada masalah. Ya, mungkin kita selesaikan aja nih Pak sedikit yang tersisa bisa dijawab Silakan. dengan singkat.
Ya, dijawab dengan singkat dan padat aja Pak. Ya, silakan. Nah, ini Pak dari Bapak Bagus Surya Atmaja. Ya. Ini mau bertanya, katanya saya guru SMP. Seandainya saya membuat BPG tahun pertama itu kelas 7, tahun kedua kelas 8, tahun ketiga kelas 9. Apakah ketiga-tiganya itu diakui Bapak atau gimana? Ini cukup Bapak Ibu buat aja salah satu. Salah satu aja ya. 1 tahun saja, karena kecuali nanti mau naik pangkat berikutnya baru itu diajukan lagi. Jadi buku pedoman guru itu hanya bisa dinilai 1 kali dalam 1 periode kenaikan pangkat. Berarti 1 aja yang dibuat ya Pak. Kalau kelas 9 ya kelas 9 aja Ya, ya. jadi mau kelas 7 saja, kelas 8 saja, silakan ya, cukup 1 saja, jangan banyak-banyak. Apa? Oke. Lebih ringan sebenarnya ya Pak. Iya, Cuma iya. itu yang diminta. Oke. Ya. Nah, selanjutnya Pak dari Pak Dasrul nih, apakah ada silakan. undang-undangnya? Apakah ada undang-undang yang mengatur pegawai fungsional itu bisa urus kenaikan pangkat dalam waktu 2 tahun Pak minimal? Jadi begini, kalau ngusul dupak itu setiap tahun ngusul. Hah? Tapi untuk naik pangkat itu minimal 2 tahun. Karena apa? Ada syarat 2, apa itu kalau dulu DP3 sekarang apa namanya? Penilaian prestasi kerja. Penilaian prestasi kerja itu minimal 2 tahun terakhir. Jadi meskipun nilainya sudah cukup, kalau baru 1 tahun belum bisa naik pangkat. Minimal 2 tahun. Tapi bisa juga Bapak Ibu 10 tahun tidak naik pangkat. Kenapa? Tidak ngusul. Itunya ngusul dulu ya Pak, Bapak siapkan. Makanya harus ngusul. Ingat kalau Bapak Ibu tidak ngusul tiap tahun, ketika Bapak Ibu ngusul 5 tahun baru ngusul, itu aturannya hanya dinilai 3 tahun terakhir. Kecuali tim penilai itu merasa kasihan sehingga Bapak Ibu dinilai 4 atau 5 tahun. Kalau aturannya hanya 3 tahun terakhir. Oh, iya. Berarti harus ini ya Pak, sering-sering ini ya dalam 3 tahun terakhir. Ya, yang minimal 3 tahun Bapak Ibu harus nyusul. Tapi yang bagus itu setiap tahun. Nah, khusus buku pedoman guru itu kalau sudah diusulkan tahun ini ya tahun depan jangan diusulkan lagi. Nanti ngusulkan lagi ketika sudah naik pangkat, baru nanti ngusul lagi. Oh, sama enggak apa-apa tapi tahunnya ganti. ATM lagi tuh Pak ya? Iya, sudah enggak ATM lagi tinggal ganti tahun. Iya benar. Oke Pak, selanjutnya dari Pak Ihsan nih, apakah kebijakan BPG ini Pak berlaku secara nasional? Atau ada daerah yang tidak harus menggunakan itu atau bagaimana nih Pak? Apa maksudnya? Maksudnya apakah BPG ini tuh berlaku nasional gitu? Atau hanya daerah tertentu yang bisa BPG? Ini pertanyaannya buku nasional, buku pedoman guru itu, buku pedomannya buku 4, buku 5. Iya. Apapun yang Bapak Ibu tulis, laporan pengembangan diri misalnya. Di video saya ada itu laporan pengembangan diri itu grafisnya seperti apa, ada semua. Oh, ya jadi Bapak Ibu yang butuh Bapak Ibu fotoin saja, ya kan? Ya, bisa ke YouTube-nya Pak Dal ya. Ya Pak Dal, ini dari Pak Bahri lagi Pak. Ini masih pertanyaannya kayak terkait dengan pertanyaan sebelumnya ini. Tadi kalau yang tadi bertanya apakah BPG-nya itu kalau dia buat tahun ini kelas 7, tahun depan kelas 8, tahun berikutnya kelas 9, apa tiga-tiganya boleh. Nah, kalau yang ini pertanyaannya, apakah boleh digabung aja Pak? Nggak perlu satu ngambil untuk kelas 7 aja, tapi digabung tuh. Cukup salah satu kelas saja Bapak Ibu. Oh, jadi nggak bisa digabung ya Pak ya? Oh, capek nanti Bapak Ibu. Buat aja kelas 7 atau kelas 8. Tapi terlalu tegang nanti ya kan RPP-nya terutama. Iya. Tapi nggak dilarang ya Pak ya? Nggak dilarang. Oke.
Nah, mudah-mudahan buat Pak Bahri udah jelas nih, clear nih. Jangan sampai dia merasa disuruh udah buat banyak-banyak, ternyata nggak diperlukan juga. Gitu. Ternyata boleh digabung Bapak. Boleh. Iya. Ini rata-rata pertanyaannya seperti itu Pak. Ini pertanyaan. Jadi begini Bapak Ibu, masalah penilaian angka kredit itu kalau tidak salah ada beberapa video ini. Ini daftar link video ini untuk penilaian angka kredit ini. Bisa share screen, coba bisa share screen. Nanti tak bagikan ke Pak Ludi. Nanti biar Pak Ludi nanti bagikan di ini kok WhatsApp saya juga. Asia. Oh ini ada tentang angka kredit, ini ada 13 video Bapak Ibu ya. Wah, luar biasa ya Pak, sampai banyak gitu. Ya. Kalau Bapak Ibu kepala sekolah yang mau mengembangkan sekolah juga ada ya. Nanti saya kirimkan lewat Pak Ludi, nanti biar Pak Ludi membagikan lewat mana Kak forum yang. Dan nanti Bapak Ibu kalau melihat video-video saya ada yang mau ditanyakan, silakan boleh Bapak Ibu tulis di komen atau Bapak Ibu bisa kirim lewat WA atau lewat telepon atau lewat SMS. Bahkan miss call juga boleh. Ya Bu Majar ya, Bu Indah ya. Iya. Tapi miss call itu Anda tak mampu. Baru saya mau bilang Pak, ternyata Bisa aja modal ini. luar biasa padahal. Dan Bu Indah, halo Bu Indah. Ini ada pertanyaan. Iya, halo Pak. Ada lagi begini. Iya. Biasanya teman-teman itu sering miss call saya itu. Begitu saya angkat, loh kok mati. Kan saya telepon balik. Ternyata alhamdulillah ketika saya telepon balik itu lama sekali dia nelpon. Itu tanda tak mampu Pak. Nah itu Pak Ludi tahu kenapa. Kayaknya Pak Ludi tersinggung ini. Wah, mencurigakan nih Pak Ludi. Silakan kalau ada yang mau tanya lagi silakan kita tuntaskan. Oke Pak, ini masih ada dari saya nggak tahu nih namanya, tapi pertanyaannya nih bagus juga nih Pak. Bagaimana Pak BPJ-nya? Bagaimana bentuk BPJ itu kalau untuk guru TK Pak? Ya. Kalau untuk guru BK gitu, bukan guru mapel. Oh, guru BK. Ya begini Bapak Ibu, kalau guru BK tugas pokok guru BK itu apa? Jadi nanti programnya ya program-program BK. Kalau B-nya sama, ya. Itu jadi nanti misalnya kalau guru apel, guru kelas itu kan tugas pokoknya kan mengajar. Nah kalau guru BK itu membimbing. Tuh, jadi nanti kalau misalnya lampirannya untuk guru apa format-formatnya ya format-format yang ada di BK itu apa saja. Misalnya format bimbingan individual gimana, format bimbingan kelompok itu gimana, itu aja. Jadi programnya bukan kan ada juga program tahunan, program semester, tapi program tahunan, program semester khusus BK. Jadi menyesuaikan aja ya Pak ya? Menyesuaikan saja ya. Betul. Oke, waktu sudah menunjukkan pukul 23 Pak, dari lebih dari pukul 10 malam hari ini. Oke. Mungkin satu lagi Pak, ini yang terakhir ini cuma saran mungkin. Ya. Dari Bapak Jagat Maninggaling gitu. Apa ada buku kerja guru dan wali kelas nggak Pak? Ya. Nah begini, kalau buku kerja kepala sekolah ada, buku kerja pengawas ada, makanya tidak ada penilaian untuk buku pedoman kepala sekolah. Karena buku kerja guru tidak ada, maka buku pedoman guru dinilai angka kreditnya. Nanti kan ada buku kerja guru, mungkin tidak akan ada buku pedoman guru. Tapi Bapak Ibu bisa membuat buku pedoman guru itu seperti buku kerja kepala sekolah, buku kerja pengawas. Jadi kalau kepala sekolah membuat buku kerja kepala sekolah tidak akan dinilai. Sudah ada
Oh iya. Ya. Nah, ini yang embel-embelnya nih Pak, yang enggak, yang agak ini Pak. Nah, ada bentuk Excel nggak Pak? Biar dibagikan, biar otomatis gitu kerjanya. Apa itu? Buku. Yang tadi Pak, buku kerja barangkali yang dimaksud sama Pak Jagat ini. Oh. Nah, yang Excel kan anunya itu apa? Program itu kan tinggal Bapak Ibu copy aja dari SKP yang ada di Bapak Ibu itu. Untuk yang rincian kerja tinggal nambahi target anunya kan sudah ada, tinggal nambahi bulannya saja. Isi di bulan apa akan dilaksanakan kan begitu. Iya, berarti kembali lagi tinggal di ATM-in aja ya Pak ya. Makanya kan ini mudah, kenapa? Hampir semua sudah Bapak Ibu kerjakan. Iya, benar. Kota prosen sudah mesti Bapak Ibu buat. RPP sudah Bapak Ibu buat. Kalau yang guru BK ya rencana-rencana pembimbingan itu kan pasti ada di guru BK. Iya, oke. Oke, ini masih banyak Bapak Ibu pertanyaannya dari Bapak Ibu ya, tapi kita dibatasi oleh waktu. Bapak Ibu sekarang sudah hampir pukul 10:30 malam di wilayah Indonesia Tengah ini. Seperti yang disampaikan oleh Pak Dal tadi ya, Bapak Ibu yang masih ingin bertanya, nanti nomornya Pak Dal itu oleh panitia dibagikan di grup chat. Ya. Bapak Ibu boleh mewakili beliau, boleh nelfon beliau, bahkan boleh miss-call. Tapi kata Pak Dal kalau miss-call tidak mampu, jadi tentunya wapri aja Bapak Ibu ya. Jangan tersinggung. Ya, yang tersinggung Pak Ludi, bukan Pak Ludi bercanda nih. Ya. Asik. Oke, luar biasa pemaparan materi Pak Dal. Bisa saya tutup dulu Bu Indah? Ya, dan sebelum kita akhiri, kita dengarkan dulu closing statement sepatah kata pesan-pesan dari Pak Daliana terkait pemaparan materi beliau malam hari ini. Silakan Pak Dal. Oke, jadi gini Bapak Ibu, ingat pesan dan kesan saya bukan yang terakhir ya. Jadi begini Bapak Ibu ya, tadi saya katakan itulah bedanya pejabat jabatan fungsional dengan struktural. Kalau struktural itu 4 tahun. Nah, fungsional itu bisa 2 tahun, bisa 3 tahun, bisa 4 tahun, bisa 10 tahun. Karena nggak ngusul. Makanya Bapak Ibu harus ngusul, tiap tahun ngusul. Biar nggak naik pangkat, nggak apa-apa, nanti Bapak Ibu akan mendapatkan apa itu nanti sebagai dasar untuk selanjutnya. Tinggal apa yang masih kurang itu yang dipenuhi. Dan mulai sekarang harus mulai menulis. Orang sering tanya Pak Dal, gimana sih caranya belajar nulis? Gampang caranya belajar nulis itu. Bagaimana ya nulis? Mana belajar nulis nggak nulis? Nah, paling tidak nulislah yang gampang dulu. Buku pedoman guru tadi kurang apa? Itu gampang. Yang sudah jadi nanti Ibu lihat videonya Bapak Ibu. Ini ada foto jebret, baru nanti diketik ulang. Kalau misalnya di kelas itu ada 10 orang, dah kamu ngetik ini sampai sini, aku ngetik ini, nanti digabung. Selesai. Yang beda-beda nanti lampirannya. Yang beda-beda masing-masing apa yang Bapak Ibu lakukan. Kan itu. Baru nanti makin ke sana makin nulislah yang agak-agak susah. PTK itu harus karena itu wajib untuk golongan 3D ke atas. Jurnal nanti kalau Bapak Ibu kesulitan nerbitkan jurnal, ngomong nanti saya bantu. Yang penting PTK-nya ada. Kirim saja PTK-nya. Nanti saya bantu meringkaskan. Karena jurnalnya LPMP itu maksimum hanya 15 halaman, syukur 12. Nah, Bapak Ibu ngeringkas dari 120 halaman jadi 12 itu kan tidak gampang. Dan penerbitannya gratis Bapak Ibu. Setahun 4 kali sekarang. Kalau dulu setahun 2 kali. Yaitu ingat, Maret, tolong catat Genda,
Nanti mau titip katanya. Ya, Maret, Pak Ludi ya. Maret, Juni, September, dan Desember. Kalau tidak Bapak Ibu kalau mengirim ke jurnal itu ya 2-3 bulan sebelumnya. Karena ngantri, apalagi gratis. Biasanya kalau gratis itu kan banyak yang mau. Ya Pak Ludi ya. Kalau saya yang gratis dapat sebelumnya ke kuota Pak khusus Ludi, kalau Pak. saya ya. Kalau yang gratis Pak Dal nyinggungnya ke Pak Ludi loh. Jadi dan sebelumnya mohon maaf kalau karena sesuatu dan lain hal mungkin tidak begitu lancar pertemuan kita kali ini. Padahal harapan saya pertemuan pertama sudah tidak lancar, itu saya yang tidak enak ya, gitu ya. Sehingga mohon maaf ketika saya mungkin tidak bisa memuaskan Bapak Ibu karena memang kebetulan saya diciptakan bukan untuk memuas. Ya. Nah, dan mohon maaf kalau ada hal yang dirasakan kurang berkenan. Apabila nanti masih diperlukan, insya Allah saya siap membantu Bapak Ibu untuk bisa supaya 2 tahun sekali naik pangkat. Tapi kalau untuk setahun sekali naik pangkat, insya Allah saya nggak bisa bantu. Karena minimum harus 2 tahun. Tapi saya hanya bisa membantu misalnya mengoreksikan. Jangankan Bapak Ibu, ini ada istri saya, ini ada di sini istri saya. Saya suruh buatkan, saya nggak mau. Buat aja dulu. Nanti saya membantu merapikan, saya membantu merevisikan. Itu saja yang saya bisa bantu. Buat. Ya Bapak Ibu. Saya kira itu sekali lagi mohon maaf kalau pertemuan kali ini mudah-mudahan pada